Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada nama pemain keturunan berposisi penyerang yang telah berkomitmen membela timnas Indonesia. Meski begitu, sampai saat ini identitasnya belum diumumkan. Spekulasi pun bermunculan mengenai sejumlah wonderkid berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri yang bisa gabung timnas. Beberapa nama penyerang muda seperti Laurien Ulrich, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Dean Sandbergen santer diperbincangkan sebagai calon punggawa Garuda berikutnya. Lantas seberapa besarkah potensi pemain-pemain tersebut untuk bergabung? Jika benar, apakah impact yang bisa diberikan? Berikut ini analisis penampilan mereka di klub masing-masing, potensi bergabung dengan timnas Indonesia, serta dampak yang mungkin diberikan jika keempatnya resmi berseragam merah putih. Satu untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar bendera. Terlepas dari pro dan kontra, namun faktanya para pemain keturunan telah terbukti memberikan impact yang signifikan untuk timnas Indonesia. Kita tentu nggak bisa mengelak dampak yang diberikan para pemain keturunan seperti Tom Hai, Jay Itzaz, hingga Martin Paes, dan masih banyak lainnya. Indonesia yang awalnya diremehkan mencuri panggung Asia dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke semifinal Piala Asia U23, dan lolos ke round kualifikasi Piala Dunia. Ya, sekali lagi, siapa yang pernah berpikir Indonesia bisa melakukannya? Di mana hal itu tak terlepas dari kesuksesan program pemain keturunan. Ini adalah penilaian yang berbasis fakta. Dan kenyataannya, Indonesia telah jauh meningkat levelnya sejak para pemain berdarah Indonesia bergabung ke skuad Garuda. Melihat fakta tersebut, program untuk mendatangkan pemain keturunan belum berhenti, di mana baru-baru ini beberapa nama mencuat ke permukaan, terkhusus di sektor lini serang. Siapa saja? Laurien Ulrich, wonderkid Jerman berdarah Indonesia. Nama pertama yang baru-baru ini sering dibicarakan oleh penggemar sepak bola Indonesia adalah Laurien Ulrich. Dirinya adalah seorang gelandang serang berusia 20 tahun yang kini menjadi buah bibir karena memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayah. Dalam hal ini, sang kakek lahir di Surabaya pada era Hindia Belanda. Nah, pemain kelahiran Heidenheim, Jerman ini diketahui menimba ilmu di Akademi VfB Stuttgart dan telah mencetak debut di Bundesliga pada November 2022 saat masih berusia 17 tahun. Hal yang menggambarkan betapa besar potensi sang pemain. Selain itu, Ulrich bahkan sempat dipinjamkan ke klub 2 Bundesliga, SSV Ulm, pada musim 2024-2025, di mana ia tampil sebanyak 5 kali sebelum kembali bermain untuk Stuttgart 2 di kasta ketiga Jerman. Nah, potensi besarnya sendiri diakui di Jerman. Ia pernah menjadi kapten timnas Jerman U17 dan meraih medali perak Fritz Walter U17 tahun 2022. Sebuah penghargaan bagi talenta muda terbaik di Jerman. Dan musim ini, Ulrich baru saja menaikkan perpanjangan kontrak dengan Stuttgart sebelum dipinjamkan ke FC Magdeburg di Bundesliga 2 untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak. Di sisi lain, bicara soal kualitasnya, sebagai gelandang serang modern, Laurien Ulrich dikenal serba bisa dan dapat bermain di beberapa posisi seperti central attacking midfielder, gelandang tengah, hingga sayap. Visinya juga bagus, begitupun dengan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan gol. Nah, dengan potensi besarnya inilah akan jadi keuntungan yang besar jika timnas bisa mendapatkan Ulrich. Sederhananya, jika berhasil meyakinkan Ulrich bergabung, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan playmaker kreatif dengan potensi besar. Ulrich bisa menjadi game changer yang meningkatkan daya saing timnas, sekaligus menambah kedalaman skuad dengan pemain bermental Eropa. Tanah tercinta, denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai, hati dan tanah air, bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Adrian Wibowo, bintang muda MLS keturunan Surabaya.
Nama selanjutnya adalah Adrian Satrio Wibowo. Dia adalah pemain kelahiran Los Angeles, Amerika Serikat, berusia 19 tahun, yang mencatat sejarah sebagai pemain berdarah Indonesia pertama yang menembus kancah Major League Soccer atau MLS. Wibowo yang berposisi sebagai penyerang sayap merupakan produk Akademi Los Angeles FC. Ia tampil cemerlang di tim LAFC 2, kompetisi MLS Next Pro, dengan mencetak 10 gol pada musim 2024. Sehingga tak butuh waktu lama bagi pelatih tim utama LA untuk mempromosikan Wibowo ke tim utama LAFC untuk musim ini. Secara total, Wibowo telah mencatat 2 penampilan di MLS bersama LAFC hingga pertengahan 2025. Dan jika kita melihat penampilannya musim lalu, kita bisa menggarisbawahi jika Wibowo punya kemampuan individu yang cukup menonjol, ditopang dengan kecepatan dan teknik hasil pembinaan sistem sepak bola Amerika Serikat sejak usia belia. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di sekat sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Menariknya, meski sempat memperkuat timnas junior Amerika Serikat U17 dengan 3 caps dan 1 gol, Adrian Wibowo secara terbuka menyatakan minatnya untuk beralih membela timnas Indonesia. Status kewarganegaraannya tengah diupayakan. Ia memenuhi syarat karena sang ayah asli Surabaya. Dan jika proses naturalisasi berjalan lancar, Wibowo bisa mengikuti jejak pemain MLS lain seperti Martin Paes yang telah bergabung dengan timnas Garuda. Sekali lagi, potensi dampak kehadiran Wibowo di timnas Indonesia cukup besar. Dengan usianya saat ini, Wibowo bisa diproyeksikan untuk skuad senior masa depan, di mana kehadiran Wibowo akan memberikan warna berbeda di lini depan Indonesia dengan gaya permainan hasil tempaan MLS, liga yang terkenal mengedepankan fisik dan kecepatan. Dean Sandbergen, striker berpengalaman Liga Belanda. Jika butuh poacher yang berpengalaman, maka jelas PSSI harus mengejar Dean Schellen Sandbergen. Pemain 23 tahun ini adalah penyerang tengah berkewarganegaraan Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga asal Depok. Dean adalah striker murni yang dapat menjadi target man. Meski begitu, karir Dean tergolong unik karena sempat ditempa di Liga Amatir dan Semi Profesional Belanda sebelum menembus level profesional. Ia mencuri perhatian saat mencetak 19 gol untuk klub TOGB di Derde Divisi atau kompetisi kasta ketiga musim 2022-2023. Performa itu mengantarkannya di kontrak Sparta Rotterdam pada 2023. Meski di Sparta, ia lebih banyak bermain untuk tim cadangan Young Sparta dengan torehan 5 gol di Tweede Divisi 2023-2024. Paruh pertama musim 2024-2025, Dean bergabung dengan FC Dordrecht di Eerste Divisi dan tampil di 24 pertandingan dengan koleksi 3 gol. Sebelum pada bursa transfer Januari 2025, ia hijrah ke VVV Venlo dan menandatangani kontrak hingga 2026. Bersama VVV Venlo yang bermain di kasta kedua Belanda itu, Dean mulai menunjukkan kontribusi dengan menyumbang 2 gol dalam 9 laga sisa musim. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Ya, jelas dengan perannya sebagai target man, Dean Sandbergen menawarkan opsi yang berbeda bagi timnas Indonesia. Posturnya yang jangkung dan kemampuan bermain sebagai ujung tombak dapat melengkapi lini depan Garuda yang selama ini jarang memiliki striker target man murni. PSSI dilaporkan turut memproses naturalisasi Dean Sandbergen bersamaan dengan Miliano Jonathans sebagai calon penyerang baru timnas. Meski catatan golnya di level profesional belum terlalu tinggi, pengalamannya berkompetisi di Belanda dan etos kerjanya bisa menambah kedalaman skuad, terkhusus di lini serang. Miliano Jonathans, talenta Depok di pentas Eredivisie.
Nama ini tentu udah nggak asing lagi ya, Emiliano Jonathans. Pemain 21 tahun ini merupakan penyerang sayap asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya yang berasal dari Depok. Namanya mencuat setelah tampil impresif bersama Vitesse Arnhem, klub tempat ia berkembang sejak usia 10 tahun. Sebelum pindah klub, Jonathans mengemas total 38 penampilan dan 11 gol di Liga 2 Belanda bersama Vitesse. Performa apik tersebut membuat FC Utrecht merekrutnya pada Januari 2025 dengan nilai transfer diperkirakan 300.000 euro. Di Utrecht sendiri, Jonathans melanjutkan kiprahnya di Eredivisie meski baru mencatat 8 laga pada paruh akhir musim 2024-2025. Menurut data Transfer Market, nilai pasar winger kanan bertinggi 178 cm ini mencapai sekitar 900.000 euro atau sekitar 17 miliar rupiah yang menunjukkan ia dipandang prospektif di Eropa. Kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Emiliano Jonathans berpeluang besar menjadi andalan baru lini serang Indonesia. Posisi utamanya sebagai winger kanan maupun gelandang serang bisa menambah variasi serangan timnas yang selama ini kerap bertumpu pada sisi sayap. Dan dengan usianya yang masih sangat muda, Jonathans tergolong wonderkid yang masih bisa berkembang pesat. PSSI sendiri dilaporkan tengah memproses naturalisasi Jonathans sebagai salah satu calon striker timnas Indonesia. Di mana jika proses ini tuntas, besar kemungkinan Jonathans akan segera bergabung mengisi pos sayap Garuda. Kehadirannya di timnas diprediksi membawa dampak positif, mulai kreativitas dan gol dari sektor sayap. Di setiap sudut tanah tercinta, denganmu aku takkan gentar. Bersama kita arungi badai, hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Jika para pemain ini bisa ditarik, jelas timnas bakal memiliki tambahan yang menarik di skuad tim Garuda. Tapi kebanyakan dong? Menurut kami nggak juga sih, karena dalam sepak bola, persaingan sehat bisa terjadi jika terdapat banyak pemain berkualitas. Artinya, hanya pemain terbaiklah yang akan masuk ke skuad Indonesia nanti jika lebih banyak pemain berkualitas datang. Seleksi alam akan terjadi dengan yang terbaik akan mewakili Indonesia. Pada akhirnya, langkah dari Liga Jerman, Belanda, dan MLS menuju timnas. Ini diharapkan bisa memberi lompatan kualitas bagi skuad Garuda. Kombinasi pemain lokal dan diaspora yang saling melengkapi bisa menjadi formula tepat untuk mengharumkan nama Indonesia di pentas sepak bola internasional. So, kita nantikan kiprah 4 wonderkid ini. Sembari berharap proses administrasi dan adaptasi mereka berjalan mulus. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kita akan melihat Laurens Ulreich, Emiliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Dean Zandbergen bahu-membahu mencetak gol dan prestasi bagi timnas Indonesia di masa mendatang.